Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu untuk membahas materi dari mata pelajaran administrasi perpajakan. Nah, sebelumnya kita sudah selesai tuh membahas materi mengenai SPT. Dan kita juga telah melaksanakan ulangan harian terkait SPT untuk mengukur seberapa paham sih kalian mengenai materi dari SPT atau surat pemberitahuan pajak itu. Nah, untuk SPT kita telah melewatinya, jadi untuk selanjutnya kita membahas mengenai surat yang lain nih. Surat yang berikutnya akan kita bahas adalah mengenai surat setoran pajak. Nah, sebelum kita membahas ke materi yang selanjutnya mengenai surat setoran pajak, Ibu mau menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita. Nggak mungkin kan kita sudah membahas jauh-jauh materi tapi nggak tahu tujuan kita mempelajari materi itu apa. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu, jadi setelah mempelajari materi dari surat setoran pajak ini, diharapkan anak-anak semua tuh bisa mengerti atau bisa mendefinisikan apa itu surat setoran pajak dan mampu menjelaskan fungsi-fungsinya. Terus tujuan yang kedua yaitu siswa itu bisa menjelaskan mengenai petunjuk pengisian dari surat setoran pajak atau SSP. Nah, yang berikutnya kalian bisa menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran pajaknya seperti apa, dan yang terakhir mengenai kelebihan pembayaran pajak. Masuk materi yang pertama mengenai apa sih pengertian dari surat setoran pajak. Nah, jadi surat setoran pajak itu surat yang nantinya itu akan digunakan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya yang terutang. Nah, membayar pajaknya itu ke siapa? Ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. Nah, SSP ini atau surat setoran pajak ini bisa berguna atau bisa bermanfaat bagi wajib pajak sebagai bukti pembayaran pajak. Nah, bukti pembayaran pajak itu bisa valid atau bisa dianggap sah jika telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau juga telah divalidasi dari pihak lain yang berwenang. Jadi, dalam membayar pajak itu wajib pajak bisa melakukan pembayaran dengan berbagai alternatif atau dengan berbagai cara. Seperti yang kita tahu, kita bisa membayarkannya ke kantor pelayanan pajak atau di KPP. Kemudian, wajib pajak juga bisa membayarkan pajaknya ke bank yang telah ditunjuk pemerintah dalam mengelola penerimaan pembayaran wajib pajak yang terutang, sama bisa juga melalui kantor pos. Jadi kan di Indonesia juga sudah banyak tuh kantor pos, hampir di setiap kecamatan itu memiliki kantor pos. Nah, di kantor pos tersebut juga menerima pelayanan pembayaran pajak, karena kantor pos sendiri itu merupakan salah satu badan hukum yang ibaratnya bisa dikatakan sebagai badan hukum milik negara. Nah, jadi untuk membayar pajak sendiri itu kan sudah dimudahkan oleh pemerintah, bisa disediakan berbagai fasilitas dan berbagai cara, dan sekarang ini sudah banyak juga yang melakukan pembayaran melalui transfer atau menggunakan m-banking, karena kemudahan yang diberikan dan semakin praktis dalam pembayaran pajak, diharapkan masyarakat atau wajib pajak di Indonesia bisa lebih tertib, bisa lebih taat dalam melakukan atau melunasi kewajibannya dalam membayar pajak, seperti itu. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa poin mengenai fungsi dari surat setoran pajak, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai sarana untuk membayar pajak, sudah jelas karena suratnya memang ditujukan untuk membayar pajak. Dan yang kedua, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak, jadi sebagai arsip bagi berbagai pihak, salah satunya wajib pajak, bahwa mereka telah melunasi atau menjalani kewajibannya dalam membayar pajak mereka yang terhutang. Nah, di sisi lain, SSP juga dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong atau BUPOT ataupun bukti pungut untuk pembayaran PPN impor, PPN bendaharawan, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 bendaharawan, PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta PPh final atas persewaan tanah dan bangunan yang tidak dapat menggunakan SSP khusus. Selanjutnya mengenai jenis-jenis SSP. Jadi ada berapa jenis SSP itu? Jadi secara umum, secara general, SSP itu ada 4 jenis. Yang pertama ada SSP standar, yang kedua SSP khusus, yang ketiga adalah SSPJP atau surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor,
Dan yang keempat adalah SSCP atau Surat Setoran Cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang pertama adalah SSP standar. SSP standar itu apa? Jadi SSP standar itu adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dalam bentuk ukuran dan isi yang telah ditetapkan. Jadi SSP standar ini adalah SSP yang umumnya digunakan oleh wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya. Ibaratnya SSP yang sering kita jumpai atau yang akan kita jumpai nantinya. Terus yang kedua ada SSP khusus. SSP khusus apa? Jadi SSP khusus itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke KPP yang dicetak oleh KPP dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan SSP khusus itu mempunyai fungsi yang sama dengan SSP dalam administrasi perpajakan. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada SSPJP. SSPJP itu adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh importir atau wajib pajak dalam rangka impor. Jadi ini SSP yang digunakan dalam transaksi atau kegiatan impor atau membeli barang dari luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah SSCP. Untuk SSCP itu apa? Jadi SSCP itu adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Jadi untuk apa ya? Untuk transaksi-transaksi barang yang kena cukai atau PPN dari hasil bumi tembakau yang diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri, itu nanti pembayaran pajaknya pakai yang SSCP. Nah, untuk yang akan kita pelajari di sini, maksudnya yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah yang SSP standar dulu, yaitu mengenai keterangan rangkap dari SSP standar. Jadi SSP standar itu ada 5 lembar atau 5 rangkap yang masing-masing rangkapnya itu ditujukan kepada pihak-pihak yang berbeda. Nah, pihak-pihaknya mana saja kita akan bahas. Jadi karena itu kan ada di pojok kanan itu nanti kan ada tulisan lembar keberapa atau rangkap keberapa. Nah, itu nanti ditujukannya ke pihak-pihak tertentu. Jadi tidak boleh tertukar. Misalkan lembar 1 itu nanti diberikan kepada untuk arsip yang wajib pajak. Nah, tapi itu diserahkan kepada KPP-nya. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi per lembar itu sudah ditentukan atau sudah ditujukan, diperuntukkan kepada siapanya. Nah, untuk keterangannya ada di PowerPoint, yaitu untuk yang lembar pertama itu digunakan sebagai arsip wajib pajak sebagai bukti bahwa si wajib pajak itu sudah membayarkan pajak terutangnya loh ke kas negara. Ini buktinya surat setoran pajak. Nah, yang sudah divalidasi oleh kantor itu tadi, kantor penerima pajaknya. Lalu untuk yang lembar kedua itu diperuntukkan siapa? Lembar kedua itu digunakan untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor perbendaharaan dan kas negara. Untuk yang lembar ketiga itu dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Terus yang lembar keempat itu untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Terus yang kelima itu untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi SSP ini juga bisa dibuat secara online, maksudnya mengisi secara online. Sudah ada webnya atau sudah ada platformnya, aplikasinya untuk membuat surat setoran pajak ini secara lebih mudah. Jadi tidak perlu ngeprint atau harus ngisi formulir satu-satu, itu nggak perlu. Jadi tinggal itu kita mengisi data diri aja. Misalkan lembar keberapa nih kita buatnya, misal lembar yang kedua untuk bendaharawan. Terus kita isi NPWP dan seterusnya. Terus nanti kita bisa save file SSP itu dalam bentuk PDF yang nantinya akan digunakan dalam pembayaran pajak seperti itu. Nah, ada kebijakan dari pemerintah, yaitu per tanggal 1 Juli 2016, Direktorat Jenderal Pajak itu meresmikan e-billing pajak atau surat setoran elektronik atau disingkatnya SSE pajak untuk menggantikan surat setoran pajak, yang mana surat setoran pajak itu pembayarannya masih secara manual. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya ke kantor penerimaan pembayaran atau ke bank ataupun ke pihak-pihak yang diamanahi atau ditunjuk oleh pemerintah dalam menerima pembayaran pajak dari wajib pajak.
seperti tadi kantor pos, seperti itu. Nah, tapi bukan berarti ketika sudah ada e-billing ini SSP ditinggalkan, itu enggak. SSP masih tetap ada. Tapi mungkin udah jarang ya kita temuin SSP, lebih seringnya kita pakai e-billing. E-billing ini juga bisa kita buat secara online, secara mudah juga di webnya DJP Online. Kita di sana tinggal login dengan NPWP, password, dan mengisi kode akses. Jadi NPWP-nya wajib pajak, passwordnya apa. Terus kita login di sana, nanti kita pilih menu e-billing, lalu kita isikan kita akan membayar pajak apa, PPh pasal berapa misalkan, atau jenis pajaknya apa, jenis setorannya apa, itu udah ada form-formnya. Nanti kita tinggal klik-klik aja, tinggal pilih-pilih aja, terus kita isi nominal yang akan kita setorkan berapa, terbilangnya berapa, keterangannya apa, misalnya untuk pajak PPh 23 bulan Agustus kayak gitu. Terus nanti kita tinggal cetak dan itu bisa kita gunakan untuk membayarkan pajak baik ke bank, ke KPP atau ke kantor pos seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh SSP jika kalian atau anak-anak belum sempat atau belum pernah tengok yang mana sih bentuk SSP itu. Nih contohnya SSP untuk yang lembar ke-1 atau rangkap 1 yang untuk arsipnya wajib pajak. Kalian bisa lihat di situ data diri yang harus diisi apa saja yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama itu ada NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Kita isi di situ berapa NPWP-nya sesuai dengan nomornya wajib pajak yang dimiliki. Kemudian namanya, karena di contoh tersebut adalah sebuah badan, jadi namanya PT dari perusahaan tersebut. Kemudian alamat wajib pajak juga diisi, bukan alamat rumah ya, bukan alamat rumahnya wajib pajak, tapi alamat perusahaan tersebut berdiri atau adanya di mana. Terus NOP itu diisi dengan nomor objek pajak, kemudian alamat OP itu alamat objek pajak. Terus kemudian kode akun pajak sama kode jenis setoran itu disesuaikan. Pajak apa yang akan dibayarkan oleh PT Dwi Ananda tersebut. Terus jenis setorannya juga apa gitu. Itu ada kode-kodenya, kode pajaknya sendiri gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja mau membayarnya pajak yang apa. Terus untuk uraian pembayarannya itu diisi dengan keterangan pajak ini untuk membayar apa. Jadi lebih kayak menjelaskan kode akun pajak dan kode jenis setorannya itu. Kalau di sini seperti contohnya diisi pembayaran PPh pasal 21 untuk masa pajak bulan Januari 2017. Jadi tahun pajak 2017 bulannya Januari yang dibayarkan PPh pasal 21 masa. Nah, karena ini adalah masa, jadi di X atau disilang bulan apa yang dibayarkan pajaknya. Bulannya membayarkan pajak bulan sebelumnya atau bulan Januari. Ya disilang berarti Januarinya. Tahunnya tahun berapa pajaknya ini? 2017 berarti ya diisi 2017. Kemudian nomor ketetapan itu diisi sesuai dengan nomor ketetapannya, misalnya STP atau SKPKP atau SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak. Ya, seperti itu, nanti kita akan bahas itu di materi-materi berikutnya. Terus untuk jumlah pembayaran itu diisi nominal pajak tersebut akan dibayarkan. Misalkan PPh pasal 21-nya terutangnya sebesar itu Rp1.999.908. Ya diisi sejumlah itu, tidak perlu dibulatkan atau malah dikurang-kurangi. Jadi ya sesuai dengan pajak terutangnya berapa. Segitu, terus terbilangnya juga ditulis Rp1.999.908. Kemudian untuk bagian wajib pajak atau penyetor diisi kota, tanggal pembayaran tanggal Februari kan itu. Berarti bulan berikutnya kan 2017. Diisi cap dan tanda tangan dari PT Dwi Ananda dan nama dari penyetornya atau nama wajib pajaknya itu Akbar Perdana Putra. Nah, nanti kalau sudah valid atau sudah resmi itu nanti akan dicap dan ditandatangani oleh kantor penerima pembayaran di kolom yang sebelah kiri. Itu nanti tanggal diterimanya tanggal berapa, terus cap dan tanda tangan dari penerimanya. Seperti itu bentuknya dari SSP itu yang masih pembayaran manual ya, masih SSP manual ya gitu. Terus untuk yang lembar 2, lembar 3, lembar 4 dan seterusnya itu formnya sama.
kurang lebih yang diisi juga sama, NPWP, nama, alamat, kode akun pajak, kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, terus jumlah pembayaran, terbilang, dan pokoknya isinya sama, cuman peruntukannya aja yang berbeda, ditujukan untuk ke siapanya itu beda. Kalau yang lembar 1 kan untuk arsip wajib pajak, kedua untuk KPPN, dan seterusnya. Untuk yang berikutnya adalah mengenai form e-billing yang seperti Ibu sudah jelaskan sebelumnya mengenai e-billing. E-billing itu adalah versi modernnya atau versi terbarunya dari SSP yang saat ini sudah banyak digunakan juga oleh wajib pajak yang ada di Indonesia untuk membayarkan pajaknya karena lebih praktis. Jujur memang mengisi e-billing itu lebih mudah, bahkan kalian juga bisa mengisikan. Maksudnya kalian kalau magang di kantor misalkan konsultan pajak atau di bagian yang berhubungan dengan perpajakan, nanti kalian untuk membuatkan e-billing itu mudah saja, asalkan kalian punya NPWP, password dari klien, nanti kalian tinggal login dan mengisikan itu data-datanya. Nah, ketika sudah mengisi, nanti kalian cetak, hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh kode billing yang Ibu buat waktu Ibu melakukan magang di kantor pelayanan pajak. Bukan kantor pajak, kantor konsultan pajak. Nah, itu bentuknya agak beda ya, karena memang ini sudah versi yang beda. Ini bentuknya e-billing. Jadi untuk yang diisi sama sebetulnya. NPWP itu NPWP dari wajib pajak, namanya ini juga kebetulan badan bentuknya, jadi nama perusahaannya, alamatnya, terus jenis pajaknya apa. Ini kebetulan juga sama seperti yang sebelumnya, yang SSP, jadi 41121, jenis setorannya 100, masa pajaknya ini bulan 12 itu bukan berarti tanggal 12 bulan 12 ya, itu tanda bulannya aja, bulan 12 itu bulan Desember gitu. Tahun pajaknya 2020. Berarti nomor ketetapan kosong, jumlah setorannya berapa? Jumlah setoran itu diisi sesuai dengan pajak terutangnya. Terus kalau sudah, tinggal kalian cetak, dan untuk membayarkan pajaknya kalian tinggal serahkan kode ID billing yang di bawah itu, yang ID billing 0248, dan masa aktifnya itu cuma 1 bulan atau berapa ya? Iya, kira-kira 1 bulan dari pembuatan kode billingnya itu. Jadi kalau sudah lebih 1 bulan ya harus buat e-billingnya lagi gitu, karena itu memang berlaku selama satu bulan. Kalau sudah itu sudah hangus kayak gitu. Bedanya kayak gitu antara SSP sama e-billing. Nah, untuk ID billing kalian nanti misalkan ke bank, kalian tujukan aja ke teller, Mbak mau membayar pajak untuk ID billing ini, nanti akan diproses dan tinggal menyerahkan uang sejumlah pajak terutangnya, yaitu Rp1.027.084 itu. Nanti udah deh kalian dapat bukti transfer dari bank dan lain sebagainya untuk sebagai arsip atau bukti bahwa pajak telah dibayarkan, seperti itu. Selanjutnya mengenai SSP khusus. Kalau tadi kan kita sudah membahas terus mengenai SSP standar kan ya. Nah, berikutnya itu mengenai SSP khusus. Nah, SSP khusus itu minimal atau setidak-tidaknya itu memuat keterangan-keterangan sebagai berikut. Yang pertama NPWP. Itu jelas, itu kayak identitas dirinya wajib pajak lah. Terus yang kedua adalah nama wajib pajak, juga sama. Terus yang ketiga adalah identitas dari kantor penerima pembayaran. Jadi yang menerima pembayaran pajak ini siapa, kantornya. Terus yang keempat adalah mata anggaran penerimaan atau MAP, atau kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Jadi seperti yang tadi, pajak itu ada kode-kodenya sendiri dan setoran juga ada kodenya sendiri. Terus masa pajak dan atau tahun pajak. Itu sudah dijelaskan juga sebelumnya, bulan apa, tahun berapa. Terus nomor ketetapan untuk pembayaran STP, SKPKP, SKP, KBT. Nah, itu kalau misalkan nggak perlu diisi, tapi kalau SSP khusus, karena ini khusus beda dengan SSP standar, jadi wajib diisi. STP itu adalah surat tagihan pajak, SKPKB adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, sementara SKPKBT itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKP itu nanti juga akan dibahas di materi-materi berikutnya. Terus yang ketujuh adalah jumlah dan tanggal pembayaran. Jumlah itu maksudnya nominal yang disetorkan, terus tanggal pembayaran, tanggal pajak dibayarkan. Selanjutnya mengenai nomor transaksi pembayaran atau NTPP, harusnya NTPP, dan atau nomor transaksi bank atau nomor NTB
atau nomor transaksi pos atau NTP. Yang berikutnya, SSP khusus itu dapat digunakan tanpa perlu memenuhi ketentuan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan yang ada 8 poin tadi, apabila digunakan untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, ada PPh atas pembayaran fiskal luar negeri dengan kode jenis pajak berikut, kode jenis setorannya 100, yang dibayarkan pada konter-konter di bendahara dan pelabuhan laut. Yang kedua, PPh pasal 26, subjek pajak luar negeri, kode jenis pajaknya 41127, dan itu tuh untuk perorangan maupun badan. Yang ketiga, PPN yang terutang atas pengalian aset dan rangka restrukturisasi perusahaan, kode jenis pajaknya segitu, kode jenis setorannya itu. Terus yang keempat, PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dengan kode jenis pajak 411221 sama kode jenis setorannya 101 atau 102. Nah, PPh yang kelima, PPh pasal 25 impor dan PPN impor atas barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan kiriman pos package ditetapkan dalam Dirjen Bea Cukai dengan kode jenis pajak 41123. Terus yang PPh pasal 22 dipungut oleh pemungut dengan kode jenis pajak 41122, kode jenisnya 900. Yang keenam, PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut PPN dengan kode jenis pajak 411221, kode jenis setorannya 900. Terus PPh final pasal 4 ayat 2. Atas pengalian hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak ber-NPWP dengan kode jenis pajaknya tersebut, sepanjang telah mendapat surat keterangan dari Kepala KPP setempat yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP. Terus yang ketujuh adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP dengan kode jenis pajak dan setoran tersebut, sepanjang telah mendapat surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP. Yang ke-8, PPN kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP dengan jenis pajak tersebut dan kode jenis setoran tersebut. Nah, itu tadi sedikit materi yang telah kita bahas terkait SSP. Masih banyak yang bisa kita ulas untuk pembahasan SSP itu. Dan untuk anak-anak yang merasa masih ada yang ganjel, masih ada yang bingung atau kurang paham dengan materinya, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Nanti kita bisa, atau di Google Classroom juga bisa. Nanti kita diskusikan bersama di sana. Jadi agar pembelajaran juga lebih interaktif, jadi kita pembelajaran itu tidak sia-sia gitu, ada sesuatu yang kita dapatkan dari pembelajaran kita yang sebentar ini. Jadi walaupun pembelajaran secara daring itu, kalau kita manfaatkan betul-betul, kalau kita maksimalkan cara belajar kita, itu juga pasti akan mendapatkan sesuatu gitu. Nah, untuk lebih memaksimalkan pemahaman atau lebih membuat kita paham dengan apa yang kita pelajari hari ini, Ibu memberikan tugas yang soalnya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Di sana kalian bisa unduh soalnya dan kerjakan soalnya berdasarkan materi yang kita bahas hari ini. Soalnya bisa ditulis, bisa tidak, dan ditulis tangan ataupun Word juga bebas. Ibu tidak batasi pengerjaannya. Yang penting kalian jadikan file itu PDF agar lebih mudah untuk Ibu lihat, Ibu baca, dan lebih rapi gitu lihatnya. Kalau foto saja itu terlalu berantakan dan kadang ada yang lupa hanya kirim satu lembar saja, yang lain tidak dikirim gitu. Hasil nilainya juga kurang maksimal. Nah, nanti filenya dikumpulkan melalui Google Classroom. Kalau misalkan dari kalian ada yang tidak bisa akses Google Classroom atau terkendala sinyal, kuota dan sebagainya, kalian bisa kirim jawaban dari anak-anak semua ke ketua kelas. Misalkan ada 5 orang atau 10 orang ini nggak bisa akses Classroom, kalian bisa kirimkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas kalau udah kekumpul itu nanti kirimkan ke Ibu. Nah, batas pengirimannya itu hari Sabtu besok pukul 11 siang. Jadi diharapkan jam itu kalian udah ngirimin tugas ke Ibu agar Ibu bisa koreksi dan Ibu segera bisa nilai gitu. Jangan buat Ibu harus ngehubungin ketua kelas, harus ngehubungin kalian satu-satu untuk nagih tugas. Itu adalah suatu kayak kedisiplinan ya, tanggung jawab kalian ya. Kalian kan sudah dewasa, sudah besar, jadinya harus bisa melatih dari sekarang ini untuk bisa lebih disiplin waktu dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau ada tugas bisa diselesaikan, karena kan kita Jumat juga panjang kan harinya, kita selesai jam 10:30, kalian bisa langsung kerjakan itu tugasnya dan bisa segera dikumpulkan, tidak usah menunda-nunda sampai nanti-nanti atau besok baru dikerjakan. Kalau bisa sekarang ya sekarang. Jadi
bebannya juga cepat hilang, terus tugasnya juga cepat selesai, kayak gitu. Sekian materi dari Ibu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk anak-anak semua, untuk hari ini, besok, atau ke depannya, semoga bisa bermanfaat, dan bisa kalian gunakan juga untuk menyebarkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga protokol, untuk tidak melanggar 5M agar program dari pemerintah vaksinasi dan segala macamnya itu bisa terlaksana dengan baik gitu kalau masyarakatnya nurut. Jadi bisa segera teratasi juga pandemi ini dan kita bisa segera beraktivitas normal seperti sedia kala. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga imun, selalu bahagia, jangan stres, agar sehat-sehat selalu, dan semoga dari kalian yang sedang sakit bisa segera diangkat penyakitnya dan bisa segera sembuh. Ibu tutup. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atensi, perhatian, dan bagi kalian sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih, semoga bisa berkah ilmunya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.